Saya kira salah satu isu yang masih relevan untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan adalah soal isu reshuffle yang belakangan ini mencuat. Ini tentu tidak terlepas dari usulan dari sejumlah aktivis 98 yang beberapa waktu yang lalu dalam sebuah seminar memperingati Hari Reformasi Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Mei. Di antara para aktivis itu mencoba untuk mengusulkan supaya pemerintahan kali ini di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle, untuk melakukan peremajaan, untuk mengganti para pembantu-pembantunya yang memang dinilai performa kinerja politiknya itu tidak lagi bisa diharapkan. Bagi saya ini adalah salah satu isu politik yang saya kira sampai hari ini masih cukup relevan dan menjadi penting untuk terus disampaikan, mengingat sejumlah hal. Pertama, saya kira pemerintahan Prabowo dan Gibran itu sudah genap 7 bulan. Saya kira ini adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk memberikan reward and punishment, semacam penilaian kepada para pembantu, para menteri, wakil menteri, termasuk juga kepala badan yang saya kira memang sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan presiden ataupun tidak. Karena waktu 7 bulan ini sebenarnya dilihat oleh publik adalah waktu yang sangat pas, sudah cocok. Apakah para pembantu presiden itu memang layak diganti atau layak untuk dilanjutkan kepemimpinannya? Saya kira di situ memang. Di tengah situasi politik yang terus berkembang, baik situasi politik ekonomi yang ada di Indonesia, ataupun situasi politik yang terus bergejolak di level internasional, saya kira memang perlu pembenahan pada menteri-menteri yang saya kira memang kinerjanya itu tak lagi sesuai dengan ekspektasi, underperform, dan target-target yang diinginkan oleh presiden itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi itulah yang saya sebutkan, reshuffle kali ini menjadi penting sebenarnya, menjadi atensi untuk terus disampaikan karena sudah 7 bulan lamanya para pembantu presiden ini sudah diberikan kesempatan menunjukkan apakah mereka itu bisa diandalkan untuk membantu menerjemahkan dan menuntaskan bagaimana visi misi dan keinginan presiden yang sebenarnya itu diarahkan untuk menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Itu yang pertama ya, kenapa isu reshuffle itu kemudian menjadi penting. Nah yang kedua, tentu di tengah situasi ekonomi politik global dan situasi ekonomi politik yang terjadi di negara kita, tentu memang dibutuhkan menteri-menteri yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jam terbang, dan tentu saja menteri-menteri yang punya daya uji yang memang harus bisa diandalkan. Termasuk juga membutuhkan wakil menteri dan kepala badan yang mereka itu punya inovasi, punya ketangguhan, terutama untuk melakukan rekayasa-rekayasa supaya perubahan dan capaian-capaian yang diinginkan oleh pemerintah itu bisa terwujud. Karena tentu saja mengimplementasikan semua keinginan dan janji yang diinginkan oleh pemerintah tidak bisa hanya dijawab dengan gimmick, tidak bisa hanya dijawab dengan retorika-retorika, tidak bisa dijawab hanya dengan argumen-argumen artifisial. Sampai detik ini yang diinginkan oleh publik adalah pembuktian dalam sebuah kinerja kabinet. Apakah menteri, wakil menteri, kepala badan yang katanya ini diisi oleh orang-orang terbaik di negara kita bisa menunjukkan bagaimana kinerja mereka itu memang sesuai dengan harapan dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan, akses terhadap dunia pekerja, persoalan-persoalan PHK yang belakangan ini cukup banyak. Apakah para menteri yang sejak awal itu dipercaya mampu bekerja bisa dievaluasi dalam konteks itu? Apalagi kita tahu bahwa kabinet pemerintahan kali ini adalah kabinet yang diklaim sebagai kabinet yang punya kemampuan di atas rata-rata. Bahkan kalau kita hitung satu persatu, portofolio para menteri ini adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Kita bisa cek satu persatu. Menteri-menteri dari partai politik adalah mereka yang terbaik. Baik dari kalangan partai politik ataupun misalnya dari kalangan-kalangan non-partai. Yang dari kalangan pengusaha, dari kalangan ormas, adalah mereka orang-orang penting. Pada level partai politik, nah, bisa kita cek satu persatu. Yang jadi menteri dan wakil menteri adalah mereka yang terbaik. Ketua umum, ada yang sekjen, ada wakil ketua umum, dan seterusnya. Saya kira itu adalah bukti betapa kabinet kali ini itu bisa diklaim sebagai kabinet terbaik.
Begitupun yang tidak berpartai, mereka itu ada yang dari ormas, dari kalangan-kalangan profesional yang saya kira diklaim juga memiliki portofolio yang mentereng dan dinilai punya kinerja yang bagus. Dalam konteks itulah menjadi penting setelah 7 bulan pemerintahan ini berjalan, maka sangat layak untuk dievaluasi. Apakah menteri, wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga ini layak untuk diteruskan atau justru sebaliknya diganti sebagai upaya untuk melakukan peremajaan, sebagai upaya untuk melakukan penyegaran supaya kabinet itu diisi oleh energi-energi baru, tentu untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan yang ada di Indonesia selama ini. Nah, yang ketiga, kalau kita mendengarkan statement-statement, pidato-pidato dan usaha-usaha serta manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, saya kira sudah cukup luar biasa. Mari kita cek satu persatu. Semua kegiatannya itu, semua kebijakannya itu memang terlihat untuk kepentingan rakyat. Bisa kita cek. Siapa yang tidak suka dengan program makan bergizi gratis? Ini penting dan prinsip karena selama ini masih banyak adik-adik kita yang tidak mampu menjangkau persoalan makan bergizi gratis. Ini adalah program populis. Ini program kerakyatan. Itu tidak bisa dibantah. Semua orang suka dalam konteks ini. Begitu banyak anggaran negara yang dipakai untuk bagaimana supaya adik-adik kita secara jasmani, secara kebutuhan gizi, mereka terpenuhi sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan seterusnya. Tapi kan tentu kita bisa cek, masih ada saja persoalan-persoalan yang terkait dengan program makan bergizi, terutama pada level teknis, pada level kinerja-kinerja di bawahnya. Masih ada yang keracunan terjadi di mana-mana, bahkan berulang-ulang persoalan keracunan ini. Ini yang menurut saya gagasan-gagasan penting seorang presiden agak sedikit perlu dikontekstualisasi dalam konteks kerja-kerja para pembantunya yang dalam banyak hal secara teknis memang cukup kontroversial dan banyak disorot oleh publik. Begitupun dengan yang lain, mimpi dan janji terkait soal sekolah gratis misalnya, ataupun misalnya pendidikan yang murah bagi rakyat, itu kan sangat senang masyarakat karena selama ini memang itu adalah mimpi semua orang. Termasuk juga misalnya soal koperasi desa. Saya kira itu adalah sebuah ikhtiar. Bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada di daerah itu bisa terkoneksi dengan adanya koperasi. Begitupun program-program populis lain. Ada keinginan misalnya membangun kampung nelayan, membangun jutaan rumah untuk rakyat dan seterusnya. Kalau kita mau apresiasi secara jujur, ini adalah satu ide, satu gagasan besar. Bagaimana program-program pemerintah yang dicanangkan itu adalah pro rakyat. Wajar kalau kemudian banyak yang meyakini presidennya sudah ngebut. Cuman yang menjadi tanda tanya apakah menterinya ini sudah sesuai. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu teman-teman tadi menarik sekali penyampaian dari Bung Adi Praitno soal bagaimana reshuffle menteri yang memang ya mungkin kita menilai ada beberapa menteri yang terindikasi dengan persoalan-persoalan yang mungkin akhir-akhir ini kita mendengarkan, seperti Budi Ari ada yang terindikasi diduga kuat terlibat judol, dan mungkin ada menteri yang tidak sungguh-sungguh untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya, jadi reshuffle kabinet harus dilakukan gitu ya. Dan juga di satu sisi jika presidennya serius sungguh-sungguh tapi menterinya juga kayak gimana ya sama aja sih, programnya nggak akan jalan gitu ya. Tapi di sini saya nggak terlalu jauh lah untuk panjang lebar mengulas ke sana karena saya yakin ya teman-teman juga sudah mendengar dan memahami. Di sini saya coba melihat bagaimana penyampaian dari teman-teman kita ya. Saatnya buang jauh-jauh warisan Jokowi yang banyak terjaring korupsi. Si Budi itu sangat layak digantikan. Yang utama orang titipan Sri Mulyono yang harus diganti. Banyak menteri jelek, kinerjanya kok dibilang baik, apa prestasinya untuk rakyat kecil. MBG buang-buang anggaran negara, kenapa tidak kasih beasiswa bagi masyarakat miskin, lebih relevan.
Erlangga, Tito, Julhas, Judiari, Erick Thohir, Pratikno, Luhut buang jauh kalau mau negeri berjalan dengan benar. Kalau Prabowo berwibawa, copot menteri-menteri, produk Jokowi dan menteri lainnya yang tidak bernafas. Para menteri, wakil menteri, kepala badan dan pejabat lainnya belum tentu orang terbaik di negeri ini, tapi orang yang dekat dengan yang berkuasa atas jasa terpilihnya Presiden Indonesia. Saat ini penguasa tak butuh orang pandai, akademisi, pakar, dan lain-lain. Yang dibutuhkan adalah orang yang cocok dengan hatinya penguasa. Yang gak bisa kerja, ya diganti saja. Menteri-menteri yang masuk dalam daftar tersandra korupsi siap-siap saja pakai baju orange. Menteri geng Solo nonaktifkan. Budiari, Bahlul, terutama Julhas, Erlangga bisa ditinjau ulang. Kasihan Adi Praitno, udah bela Prabowo terus-menerus kok nggak dikasih jabatan. Sabar Mas Adi, berdoa aja ada reshuffle, siapa tahu ada rezeki di sana. Semangat untuk mencilat. Ini banyak sekali yang menyebarkan situs-situs judi online ini ya. Ini Indonesia rawan sekali soal judi, teman-teman. Kemudian daftar pejabat yang tidak memihak ke rakyat: Judiari, Bahlil, Erlangga, Sigit, Tito, Luhut Budi Gunadi, Hasan Nasbi, Trenggono, Gibran, Immanuel. Banyak sekali ya. Pokoknya menteri-menteri produk Jokowi harus disingkirkan. Banyak anak-anak bangsa yang cerdas peduli dengan rakyat. Menteri-menteri yang ada sekarang selagi mereka pro Jokowi, jangan harap bangsa ini maju. Boleh kita buktikan karena mereka setiap langkah yang mau diambil mereka koordinasi dengan majikannya Jokowi. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di video ini. Terima kasih, ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.